Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berkunjung ke Masjid Tiban Turen yang berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Gang Anggur nomor 10 RT 7 RW 6, Desa Sananrejo, Turen, Kabupaten Malang. Berikut saya akan menceritakan sejarah singkat Masjid Turen Malang. Pondok pesantren ini dirintis oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Madaluddin Saleh Al-Mahbub Rahmat Alam, atau yang lebih akrab disebut Romo Kiai Ahmad, dimulai pada tahun 1963. Pondok pesantren ini dibangun sejak tahun 1978 di areal seluas 4 hektar dan kira-kira baru 1,5 hektar dari luas tanah itu yang digunakan untuk bangunan utamanya. Arsitektur bangunannya sangat menawan, sangat serius. Ini terlihat di setiap detail ornamennya, benar-benar tak disangka jika di sebuah desa di Sananrejo, Turen, Kabupaten Malang, berdiri sebuah bangunan yang arsitekturnya yang bisa membuat orang decak kagum. Begitu datang ke sini, pengunjung akan disambut oleh sebuah wahana demi wahana. Dari melangkah kaki untuk pertama kalinya di dalam bangunan pondok pesantren ini sampai keluar, dan tingkat pertama sampai dengan tingkat yang ke-10. Lebih dari itu, arsitektur yang dipakai bukan hasil ilmu dan imajinasi seorang arsitek yang handal, tapi dari hasil istikharah si pemilik pondok pesantren, yaitu Kiai Haji Ahmad Bahru Madaluddin Saleh. Sejak tahun 1978, Kiai Ahmad, murid Kiai Sahlan di Sidoarjo ini memilih Turen untuk mendirikan pondok pesantrennya. Sejak itulah, dengan dibantu oleh para santrinya, Kiai Ahmad memulai pembangunan pondok pesantren dengan alat pertukangan sederhana, dengan proses belajar sendiri. Santri Kiai Ahmad sekarang ada 32 yang sudah berkeluarga dan tinggal di sini. Jadi bisa dihitung tambahan santrinya. Sedang yang belum berkeluarga ada 37 orang. Semua santri itulah yang menjadi tukang sekaligus mandor bangunan ini. Mereka bekerja tidak menggunakan alat berat modern. Semua dikerjakan sendiri. Harus diakui, lamanya proses pembangunan pondok pesantren ini mengisyaratkan perlunya kesabaran dan keikhlasan. Tiap detail ornamennya harus digarap dengan sabar dan teliti. Selain pekerjaan yang tak mudah itu, sebagai tukang, para santri juga bukan orang yang dibayar. Keikhlasannya lah yang menjadi oase di dalam hatinya. Arsitektur bangunan yang mengagumkan dapat dilihat mulai pos depan masjid yang bergaya seperti candi hingga kompleks di dalam bangunan utamanya. Kubah-kubah bergaya India yang diukir tulisan Arab, konon semua dikerjakan oleh santri pondok sendiri. Masjid ini terdiri dari 10 lantai yang dapat ditelusuri menggunakan lift atau tangga.
Ornamen-ornamen etnik dengan gaya Arab berlapis warna emas menghiasi dinding berbagai ruangan dan koridor. Di lantai dasar kita bisa membeli aneka cendera mata untuk oleh-oleh, sedangkan di lantai teratas akan disuguhi pemandangan yang indah dan keseluruhan area masjid. Seni arsitektur yang sangat mengagumkan telah ditunjukkan ornamen-ornamen yang berada di tempat ini. Perpaduan gaya arsitek Arab, India, Cina tampak terlihat dengan jelasnya. Dengan corak warna beragam membuat kesan bangunan sekilas bukan sebuah masjid. Tidak begitu mengherankan jika di sini terdapat lift, karena bangunan ini terdiri dari 10 lantai, meskipun belum sepenuhnya selesai dibangun. Ada anak tangga ataupun jalan yang menghubungkan antar ruang atau antar lantai, sehingga tidak merasakan naik ke lantai berikutnya. Jikalaupun merasa capek ketika berjalan, ada banyak tempat untuk beristirahat. Ada yang berupa kursi dari kayu jati dengan desain yang unik, dan salah satu ruangan di lantai atas terdapat jenis ornamen yang menurut saya sangat bagus, berupa kursi singgasana dengan hiasan warna kuning keemasan, simbol kemewahan nan anggun. Hiasan bergaya India dengan perpaduan rangkaian kaligrafi di beberapa bagiannya. Juga terdapat gaya modern yang menghiasi berbagai ornamen yang ada di aksesoris maupun dinding-dinding bangunan ini. Ada kolam berukuran cukup besar yang lengkap berisi ikan aneka ukuran di lantai bagian atas. Jenis ikan yang terlihat saat itu adalah ikan koi, ikan mas, dan lain sebagainya. Yang lebih mengagumkan di lantai atas terdapat kebun sayur yang tumbuh subur, sehingga terdapat semacam pekarangan yang disulap mirip kandang sebagai pemeliharaan beberapa ekor monyet yang sedang berlompatan ke sana kemari. Namun yang lebih unik lagi adalah di berbagai sudut ruangan tidak dijumpai kotak amal yang biasanya lazim dijumpai di salah satu sudut tempat peribadatan. Masjid ini selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai pemersatu umat Islam dalam mengkaji Islam. Karena selain berfungsi sebagai masjid, tempat ini juga sebagai pondok pesantren yang berfungsi untuk mempelajari Islam secara dalam. Bangunannya yang indah dan megah membuat banyak orang datang untuk berkunjung ke Masjid Duren ini. Mereka mengagumi kuasa Sang Pencipta karena atas hidayahnya yang telah diberikan kepada para pendiri dan masyarakat sekitar. Dengan adanya masjid itu, banyak masyarakat yang mendalami Islam secara baik.
ikuti terus penelusuran di Masjid Turen. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, juga komen di video ini supaya channel ini dapat berkembang.
Terima kasih kawan sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, juga komen, dan nyalakan notifikasi gambar lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih juga kepada Toko Winnie, grosir sembako dan snack Timur Pom Bensin Lempung Pakisrejo Serengat Blitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.